warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, nikmatnya sedekah, insya Allah banyak berkah. Pemirsa yang ada di rumah, alhamdulillah seperti biasa juga nih, tiap pagi selalu ada ilmu baru dan pengalaman-pengalaman baru dari bintang tamu kita. Dan pandemi ini mengajarkan kita how to survive ya Pak. Dan biasanya bagaimana berjuang. Dan biasanya orang ketika udah nggak ada jalan keluar, ada aja nih idenya. The power of kepepetnya keluar gitu kan. Dan ada cerita menarik nih dari bintang tamu kita. Ibu, aku manggilnya ibu apa tante ya? Tante. Tante aja deh. Tante Esti. Tante Esti, ya. Tante Esti ini katanya punya jualan, usaha, nasi. Iya. Terus namanya unik banget. Namanya apa kalau boleh tahu? Iya, namanya nasi pandemi. Nasi pandemi. Nanti ada daging corona dong. Iya. Itu ya bisa diceritain kali gimana awal. Ceritanya tuh? Oh iya, jadi nasi pandemi ini kenapa lahir disebut nasi pandemi? Awalnya itu saya punya usaha ayam bakar ya. Jadi ayam bakar kan harganya normal 18.000, 20.000 gitu ya, normal orang bisa beli. Nah, tapi di masa pandemi itu orang kepengen makan tapi yang harganya bisa terjangkau. Dan juga saya lihat di lingkungan sekitar saya orang mulai banyak yang dirumahkan seperti itu. Nah, makanya kita sebenarnya sebelum pandemi punya nasi murah, nasi sedekah harganya 10.000. Jadi dia hanya terbit di hari Jumat. Oh, tiap hari Jumat doang? Iya, cuma hari Jumat doang, sengaja nggak untung banyak-banyak, yang penting orang bagaimana memfasilitasi orang untuk sedekah. Iya, itu ada setiap Jumat. Tapi waktu itu belum... 10.000 tuh udah untung ya? Udah untung sebenarnya Pak, walaupun mungkin kecil ya menurut pebisnis sih mungkin nggak untung tak apalah, tapi kalau saya nggak pernah berhitung itu sih. Nah, waktu itu nggak terlalu banyak yang beli, nggak terlalu banyak peminatnya gitu ya, nggak terlalu banyak, paling beberapa orang yang kepengen sedekah Jumat gitu. Nah, tapi saya tetap rutin bikin. Waktu itu saya secara pribadi memang sedekah juga, tapi nggak banyak, paling 10 bungkus, 20 bungkus dibagikan aja gitu Ustaz. Tapi ternyata pas waktu pandemi itu banyak juga teman-teman yang sebenarnya pengen sedekah, berbagi, cuma malu gitu ya, kok duitnya sedikit gitu. Nah, akhirnya saya bikin sedekah rombongan. Jadi bareng-bareng aja, ya udah kalau mau gitu saya buatkan flyer. Jadi saya mainnya digital memang. Dengan 10.000 kita bisa setiap hari sedekah, namanya Forever Sedekah. Wih, Forever Sedekah. Dan tagline saya menuju sedekah 1 miliar. Iya. Awalnya diketawain, pasti ketawa ya, duit nggak gablek pengen sedekah 1 miliar. Tapi sih saya yakin suatu saat saya bisa sedekah 1 miliar. Amin. Amin. Jadi kayak gitu. Nah, akhirnya saya buat nasi pandemi ini. Nyampe ya Ustaz. Ada saudara saya itu, akhirnya bisa sedekah 1 miliar. Karena rumahnya digusur. Iya, terus jadi pesantren yang insya Allah bakal berbuah tuh. Udah waktunya berbuah. Jadi omongan itu terus aja dipelihara. Kalau perlu ketika belum nyampe, naikin jadi 10 miliar. 10 miliar gitu. Ini belum nyampe nih. Udah berapa bulan belum nyampe, udah setahun belum nyampe, naikin jadi 10 miliar. Pokoknya pemirsa, begitu kita nggak nyampe, naikin. Ketika udah terbiasa ngomong besar Pak, makin susah makin gede omongannya. Iya, bener. Makin belagu aja jadi orang, biarin aja. Terus lanjut. Iya, ya jadi setelah itu mulai saya sedekah itu, oh ya udah deh, kalau gitu saya siapkan sehari 100 bungkus. Tapi laku nggak laku ya udah, keluarin aja. Pokoknya kayak gitu. Nah, di awal itu ya yang beli 20 bungkus doang, 10 bungkus. Iya, 80. Pokoknya udah nggak hitungan gitu. Pokoknya keluar segitu dapat duit 20.000 ya nggak apa-apa gitu ya. Iya, benar. Ya udah kayak gitu. Nah, itu ternyata nih kegiatannya nih ya. Iya, nih kegiatannya. Ini temen-temen nih. Bukan, itu yang ambil sedekah. Oh, ini yang disedekahinnya? Iya, kalau ini keluarga saya. Oh, keluarga ceria. Keluarga Cemara ya. Cemara, mantap. Terus? Iya, nah itu tadinya ya dicemooh ya Pak gitu.
sedekah kok pamer-pamer gitu kan. Padahal bukan saya yang pamer, itu kan orang yang sedekah bukan saya gitu. Saya kan cuma makelar gitu, saya cuma ngumpulin duit orang-orang gitu. Nah ya udah, saya jalan terus aja katanya, sedekah pamer, sedekah terus diem-diem. Saya nggak tahu deh, mau dari Al-Quran, saya sempat tanya sama teman saya yang Ustadz, sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu, dia bilang. Halal nggak sih saya jualan nasi ini, pandemi ini, karena kan saya jual terus orang bagikan gitu ya, sedekahkan gitu. Teman saya bilang halal kok katanya. Kan kamu nggak membohongi orang, memang uangnya dibuat untuk beli, saya kan penjual, saya sedekah gitu. Jadi halal katanya, makanya saya lanjutkan. Nah itu pas Ramadan itu booming-boomingnya, dia di atas 100. 100 bungkus? 100 bungkus sehari. Sehari. Selama 29 hari. Kalau perlu diperpanjang puasanya ya. Kalau perpanjang mungkin tambah banyak ya Ustaz yang sedekah. Ya itu, jadi sedekah saya nggak terbatas nasi pandemi 10.000. Kalau ternyata ada temen yang, saya punya beras aja nih, dia mau titipkan boleh nanti saya bantu. Jadi nasi nantinya. Nanti nasi. Terus saya pernah dapat buncis kalau nggak salah. Saya nggak tahu pengirimnya siapa, saya dapat buncis. Pokoknya dikirim ke rumah, itu saya masak. Jadi ada juga yang mungkin karena lihat kegiatan saya dia kirim buncis gitu. Nah dari situ katanya kemudian muncul ya bisnis-bisnis lain. Iya, itu kita nggak kejar keuntungan dari si nasi pandemi ini, tapi ternyata Allah kasih nikmatnya dari yang lain. Apa contohnya? Contohnya itu sebelum pandemi, itu kan kita sudah jalanin yang sedekah Jumat ya. Itu tiba-tiba ada kawan saya 20 tahunan lah. Nggak ketemu? Puluhan tahun lah kita nggak ketemu. Dia tinggal di Semarang, dia hijrah ke Semarang. Dia datang ke Jakarta menawarkan ke saya muamalah. Ayo kita bermuamalah, dia bilang. Dagang. Apa yang didagangkan? Kue kering. Waktu itu kan mau menjelang masuk Ramadan, Lebaran ya. Itu alhamdulillah 300-an toples. Padahal sebelumnya nggak ada bisnis itu ya? Iya, itu nggak bisnis itu. Ya ada tapi paling kalau yang katanya 10-20 toples lah Pak. Oh gitu. Kalau apa, daster gitu? Oh iya, terus juga ada temen di Solo juga. Saya lihat, jadi kita kan kalau UMKM itu harus lihat peluang. Karena saya juga UMKM, saya lihat peluangnya apa gitu. Kan Lebaran itu pandemi, orang nggak mungkin pamer baju cakep lagi kan. Iya. Dia pakainya daster, ya kan, nggak pamer lagi baju cakep. Dasternya daster bolong lagi ya. Kok nggak bolong bisa masuk palanya Pak. Nah itu daster, nah temen yang di Solo ini saya lihat menjual daster. Ya saya tanya aja, aku boleh ambil dulu nggak gitu. Saya jual, aku nanti saya bayar. Ternyata boleh.